Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu maksimalisasi laba dan peramalan penjualan. Pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih pengertian laba itu? Laba itu dapat diartikan sebagai suatu kelebihan atau penerimaan revenue atas biaya atau cost. Laba adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Bisa kita sederhanakan, misalnya kita adalah sebuah penjual. Kita memproduksi barang seharga 5.000 lah istilahnya, dan kita menjual dengan harga 7.000. Nah, di sini laba itu bisa kita sebutkan adalah yang 2.000, yang mana selisih antara total biaya yang dikeluarkan dengan total penerimaan. Selanjutnya yaitu adalah strategi memaksimumkan laba. Yang pertama, kita harus memperhatikan menaikkan penjualan, yang kedua mengurangi biaya, dan yang ketiga memperhatikan perputaran persediaan. Yang pertama yaitu kan tadi adalah menaikkan penjualan, yang mana strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menaikkan penjualan yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Kedua, melakukan promosi dan pemasaran yang efektif. Yang ketiga adalah menciptakan inovasi dan variasi produk. Hal ini dilakukan adalah untuk menarik lebih banyak minat konsumen. Terus yang kedua adalah mengurangi biaya. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya yaitu yang pertama adalah menganalisis margin. Yang kedua adalah menambah produk atau layanan. Yang ketiga meneliti pada supplier. Dan yang terakhir yaitu mengatur sistem dan struktur operasional. Selanjutnya kita memperhatikan perputaran persediaan. Perusahaan itu harus memperhatikan perputaran persediaan dengan cara satu, menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar, melakukan pengendalian kualitas, dan yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan gudang. Selanjutnya kita beralih pada perhitungan laba maksimum, yang mana laba maksimum adalah laba tertinggi yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Laba maksimum dapat dihitung dengan rumus N sama dengan TR dikurangi TC, yang mana N di sini adalah laba maksimum, TR adalah total penerimaan atau harga jual dikali jumlah barang yang terjual. Sedangkan TC yaitu adalah total biaya atau biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah barang yang terjual. Selanjutnya kita beralih pada syarat laba maksimum. Yang pertama, perusahaan harus beroperasi dalam pasar persaingan yang sempurna. Yang kedua, perusahaan merupakan price taker. Dan yang ketiga adalah perusahaan menghadapi kurva permintaan yang horizontal atau elastis sempurna. Peramalan penjualan, yang mana peramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Langkah peramalan penjualan bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah menilai riwayat tren. Yang kedua, menentukan produk atau jasa. Yang ketiga, memperkirakan jumlah total barang. Yang keempat adalah menentukan dan kalikan harga satuannya. Dan yang kelima adalah sertakan rencana bisnisnya. Selanjutnya yaitu adalah metode peramalan. Metode kuantitatif dengan model time series dengan menggunakan cara penghalusan eksponensial. Penghalusan eksponensial merupakan suatu teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Metode ini menggunakan sangat sedikit pencatatan data masa lalu. Rumus yang digunakan adalah yaitu peramalan baru sama dengan peramalan periode lalu ditambah A dalam kurung permintaan aktual periode lalu peramalan periode lalu, atau FT sama dengan FT-1 ditambah A dalam kurung AT dikurangin 1 dikurangi FT dikurangi 1. Yang mana FT di sini artinya adalah peramalan baru, FT-1 artinya adalah peramalan sebelumnya, dan A di sini adalah sebagai konstanta penghalus atau pembobot.
yang mana dalam kurung di sini adalah 0 lebih kecil sama dengan dari A, lebih kecil sama dengan dari 1. Dan yang terakhir yaitu adalah AT-1 di sini artinya adalah permintaan aktual periode lalu. Agar teman-teman lebih mudah dalam memahaminya, di sini ada sebuah contoh soal pengerjaannya, yang mana soalnya di sini adalah diketahui sebuah perusahaan telah meramalkan penjualan di bulan Maret sebanyak 145 unit. Namun, permintaan aktualnya sebesar 160 unit dan konstantanya adalah yang dipilih oleh pihak manajemen yaitu sebesar 0,30. Bagaimanakah peramalan bulan April menggunakan model penghalusan eksponensialnya? Mari kita eksekusi. Sebelum teman-teman itu langsung menghitung, alangkah baiknya kita itu adalah menentukan apa sih yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah FT-1 sama dengan 145 unit. FT-1 di sini adalah peramalan sebelumnya. AT-1 sama dengan 160 unit, yang mana AT di sini adalah permintaan aktualnya periode lalu, dan A di sini sama dengan 0,30. A di sini adalah konstanta penghalus atau pembobot, yang mana ditanya yaitu peramalan penjualan di bulan April. Langsung saja kita masukkan rumusnya. FT sama dengan FT-1 ditambah A dalam kurung AT-1 dikurangi FT-1 sama dengan 142 ditambah 0,2 dalam kurung 153 dikurangi 142 sama dengan 142 ditambah 2,2 sama dengan 144,2. Jadi peramalan penjualannya untuk bulan April yaitu sebesar 144 unit. Sekian materi untuk hari ini. Semoga teman-teman itu mudah dalam memahaminya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.